اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz, izin kita untuk mulai, Ustaz. Saya mau buka sebentar. Baik. Recording in progress. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu hadirin kajian online PDI PHSS yang semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali di kajian online PDI PHSS yang kita selenggarakan setiap hari Senin pada zuhur. Adapun pada hari ini kita akan ditemani oleh guru kita Ustadz Irfan Doni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu membahas mengenai fikih jual beli, dengan tema terakhir kita membahas mengenai transaksi-transaksi yang ada di perbankan. Salah satunya adalah mengenai hukum dari transfer bank. Sebelum kita memulai kajian, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, selama kajian mohon untuk Bapak Ibu dapat menonaktifkan video dan mic agar kajian dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, untuk daftar absen nanti akan kami berikan via link, via chat, mohon dapat mengisinya. Dan yang ketiga, untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui chat ataupun dapat melalui raise hand nanti di akhir sesi kajian. Demikian yang dapat kami sampaikan dari panitia kajian. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Irfan Doni. Tafadhol maskur, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan membaca serta membahas hukum Islam yang kita ambil dari buku pengantar fikih muamalah serta prakteknya dalam perbankan muasirah kontemporer, yang mana kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu masalah transfer serta hukumnya. Berarti sekarang kita akan masuk pada pembahasan cek, ya. Masalah cek. Kita akan mengetahui apa pengertian dari cek, kemudian macam-macam dari cek. Kita lihat, ya, macam-macam dari cek, kemudian apa yang harus kita perhatikan dalam masalah cek ini.
Nah, ternyata kalau kita perhatikan di buku ini ya menjelaskan bahwa cek terdaftar ini adalah bagian kedua dari bentuk transfer. Karena kalau kita perhatikan di sini transfer yang pertama adalah melalui rekening. Ya, macam-macam transfer. Yang pertama melalui rekening. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka yang kedua, cara mentransfer uang atau valuta asing dengan cara menggunakan cek terdaftar. Nah, cek terdaftar ini adalah salah satu bentuk dari cek. Kita lihat, kita langsung saja kalau begitu masalah cek aja ya, karena ini bagian dari pembagian dari cek. Kita lihat pada pembahasan masalah cek. Cek dan gambiola. Ketika kita tahu masalah cek ini berarti akan membahas juga masalah cara transfer kedua adalah cek terdaftar. Pengertian dari cek yaitu sebagai alat bayar tunai yang dibuat dalam bentuk tertentu. Berisi perintah dari penulis cek kepada bank tertarik agar membayar sejumlah uang tertentu untuk orang termaslahat, orang yang dicantumkan di dalam cek tersebut, atau orang yang memegang cek tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari cek. Macam-macam cek. Maka yang pertama yaitu cek perseorangan, ya, atau dinamakan own cek. Ya. Penulisnya adalah perseorangan. Cek per orang ini yaitu cek yang penguangannya dilakukan melalui pemindah bukuan atau penunaian secara langsung ke kantor bank tertarik, sama dengan kantor bank pemegang cek. Nah, itu pengertian dari cek sendiri. Tolong kembali, cek perseorangan atau cek sendiri, pengertiannya adalah penguangannya dilakukan melalui pemindah bukuan atau penunaian secara langsung. Jadi dibayar langsung kepada kantor bank tertarik. Karena kantor bank tertarik sama dengan kantor bank pemegang cek. Artinya yang akan menerbitkan cek. Contohnya, Pak Ahmad membeli mobil Pak Saleh. Nah, cara penggunaan cek ini ya. Pak Ahmad membeli mobil Pak Saleh, lalu Pak Ahmad menulis cek untuk Pak Saleh senilai 50 juta rupiah yang ditarik dari bank syariah. Maka Pak Ahmad adalah selaku penulis cek pada Pak Saleh selaku penerima pembayaran, dan bank syariah adalah pihak yang tertarik, artinya yang akan membayar uang 50 juta tersebut. Nah, kita lihat hukum cek ini. Ya. Hukum cek dalam tinjau fikih ini dibolehkan seseorang menggunakan cek untuk melunasi kewajibannya, di mana ia mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, yaitu pihak bank. Dan ia memiliki dana yang cukup pada bank tersebut untuk melunasi kewajibannya. Transaksi ini dinamakan dengan hiwalah. Di dalam fikih dinamakan dengan hiwalah, memindahkan tanggung jawab membayar hutang kepada orang lain. Dan dalilnya tentang memindahkan tanggung jawab membayar hutang pada orang lain ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi zulmun
wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi. Seorang yang mampu, maka apabila dia menunda-nunda bayar hutangnya adalah sesuatu kezaliman. Dan apabila salah seorang kalian diminta untuk hutangnya dipindahkan kepada orang lain, yang mana orang tersebut mampu, artinya orang yang bisa akan membayar hutang tersebut, maka hendaklah dia mau menerima pengalihan hutang tersebut. Nah, inilah dalil yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada seorang apabila hutangnya dialihkan pada orang lain yang mampu, hendaklah kita mau menerima pengalihan hutang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau kita perhatikan ternyata penggunaan cek ini, ya, ini sudah dilakukan mulai dari sahabat, sejak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga sudah menggunakan yang semakna dengan cek ini. Kita lihat bahwa ya bagaimana contoh yang dilakukan sahabat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, yang mana Abdullah bin Zubair, beliau menerima uang-uang dari pedagang, yaitu uang dirham yang ada di kota Mekah. Yang mana para pedagang ini, mereka hendak melakukan perjalanan dagang ke Irak. Ya, jadi para pedagang ini, mereka akan melakukan perjalanan ke Irak. Nah, biasanya uang-uang ini dahulu ya berbentuk koin berbentuk emas dan berbentuk perak atau dikenal dengan dinar dan dirham. Maka sangat berisiko para pedagang membawa koin tersebut atau uang tersebut, dikhawatirkan di perjalanan akan dirampok, dan ini juga salah satu yang membuat perjalanan makin berat dengan adanya koin yang lumayan berat tersebut. Ya. Jadi akan menambah beban dan risiko lainnya. Sehingga ya Abdullah bin Zubair menerima uang dirham tersebut dari pedagang, yang mana mereka pedagang ini akan melakukan perjalanan ke Irak. Kemudian Abdullah bin Zubair menulis surat ya untuk saudaranya di Irak yang bernama Mus'ab bin Zubair, yang menyatakan bahwa orang-orang ini atau para pedagang ini benar telah menitipkan uangnya ke Abdullah bin Zubair. Maka oleh karena itu berikanlah uang sebanyak yang dititipkan kepada saya. Maka masalah ini ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Abbas tidak mempermasalahkannya. Nah, inilah jadi praktek ini, penulisan cek ini sudah dilakukan para sahabat. Dan oleh karena itu, Ayofi mengatakan dalam pasal 16 tentang Al-Awraq At-Tijariyah, pasal 16 ini tentang surat-surat berharga, bahwa menyatakan syariat membolehkan penggunaan cek jika penulis cek mempunyai dana yang cukup pada bank tertarik. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Ayofi. Jadi boleh syariat menggunakan cek ini dengan syarat, yaitu uang yang ada di bank memang sesuai dengan yang ditulis pada cek tersebut. Nah, para ekonom ya,
Dan ulama fikih sepakat bahwa nilai uang yang tertera pada lembaran cek sama dengan uang. Karena pihak yang tertarik berkewajiban membayar sejumlah uang sama dengan yang tertera pada lembaran cek pada saat pemegang menunjukkan lembaran cek kepada bank tertarik. Nah, maka pada waktu mencairkan cek dalam bentuk uang yang sejenis dengan mata uang yang tertera pada cek haruslah dipenuhi dengan 2 syarat agar tidak terjadi riba. Nah, ini adalah bentuk cek, salah satu cek yaitu cek perseorangan. Kemudian kita lihat, nah ini ternyata di dalam buku ini menjelaskan hukum secara umum. Kita lihat dulu ya masalah hukum yang berkaitan dengan cek perseorangan ini. Nah, kemudian oleh karena itu masalah masih berkaitan dengan cek perseorangan ini, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi menyatakan ya, ketika ada yang bertanya tentang hukum pemotongan nominal yang tertera pada cek karena dicairkan pada bank yang bukan bank penerbit buku cek, maka fatwa mengatakan pemotongan nominal cek tidak dibenarkan dan termasuk transaksi riba karena uang ditukar uang dengan nominal tidak sama. Ya. Nah, ini menjelaskan salah satu hukum yang berkaitan dengan cek. Ya. Jadi agar penggunaan cek itu dibolehkan oleh syariah, bahwa ketika cek itu ditukar dengan uang, maka nominalnya harus sama. Tidak boleh berbeda uang yang akan diberikan dengan uang yang tertulis pada cek itu berbeda. Nah, ini salah satu yang harus kita penuhi ketika bertransaksi menggunakan cek. Kenapa? Karena dalam masalah cek ini, para ulama menjelaskan hal-hal persyaratan agar tidak terjadi riba. Yang pertama, nilainya harus sama. Maka tidak boleh mencairkan cek senilai 1 juta rupiah. Di cek itu tertulis 1 juta rupiah. Namun ketika dicairkan hanya menjadi uang tunai 990.000 rupiah. Ya. Yang kedua, syaratnya serah terima harus tunai. Ketika kita akan menukarkan cek ini dengan uang, maka harus tunai. Yaitu proses penyerahan cek dan penerimaan uang harus berlangsung tunai dalam satu majelis dan tidak boleh cek diserahkan saat ini, kemudian uang diterima esok hari. Ya, maka ini akan bisa menyebabkan terjadinya riba nasi'ah, penundaan penyerahan. Nah, inilah 2 hal yang harus diperhatikan jika menukar cek itu yang tertulis dengan uang yang sama. Contohnya di dalam cek tertulis nominalnya rupiah, penggunaan uang rupiah, maka apabila tukar rupiah nilainya harus sama. Ya, kemudian syarat kedua harus tunai. Nah, itulah tadi fatwa Kerajaan Arab Saudi menjelaskan bahwa tidak boleh adanya pemotongan dari nominal cek. Nah, kemudian hukum berikutnya, bolehkah cek yang masih jenis pertama ini, cek perseorangan yang diterbitkan oleh seseorang, dia yang mana dia meminta pada bank, ya, kemudian dia yang akan menulis cek-cek tersebut. Nah, bolehkah cek sendiri ini digunakan sebagai alat bayar untuk transaksi yang disyaratkan tunai? Misalnya, untuk membeli emas atau membeli perak. Nah, ini apakah dibolehkan? Nah, beberapa lembaga fatwa membedakan antara cek sendiri dengan uang tunai. Artinya cek yang masih perseorangan ini dengan uang tunai.
dan tidak menganggapnya sebagai alat bayar tunai. Ini berarti bahwa membeli emas atau perak yang dibayar dengan cek jenis ini, ya, ini termasuk riba dalam jual beli. Karena apa? Karena alat bayarnya, yaitu cek ini tidak tunai. Cek sendiri ini tidak dapat dianggap tunai karena cek jenis ini, jenis yang pertama ini, tidak ada jaminan ketersediaan dana yang cukup dalam rekening penulisnya. Atau penulis cek sengaja menarik dananya. Ada kemungkinan lain, yaitu memang ada dana awalnya, tetapi kemudian penulis cek ini telah menarik dananya yang sudah dia taruh di bank tersebut. Sehingga cek tersebut tidak memiliki nilai apapun atau dikenal dengan cek kosong. Nah, dengan demikian, pada saat penjual emas menerima cek sendiri, ia tidak bisa dikatakan menerima nominal yang tertera pada lembaran cek. Nah, inilah dijelaskan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, perkumpulan ulama fikih atau dikenal dengan Majma' al-Fiqih yang di bawah FOKI memutuskan pada tahun 1990 bahwa menerima cek yang ditalangi dana yang cukup dan dapat ditarik sesuai dengan nilai yang tertera pada lembaran cek dianggap sama dengan menerima uang tunai dengan syarat dana tersebut ditahan atau dijamin oleh pihak bank. Nah, maka pengertian dari fatwa ini, ya, keputusan tersebut bahwa cek yang dananya tidak ditahan, nah ini dana yang ditahan ini pada cek yang kedua, yaitu cek terdaftar atau register cek, ya. Sedangkan yang pertama ini dananya bisa diambil, tidak ditahan. Maka konteks dari fatwa ini, cek yang dananya tidak ditahan dan tidak dijamin oleh bank, maka tidak dapat dikatakan bahwa menerima cek sendiri sama dengan menerima nominal yang tertera pada lembaran cek itu. Nah, kenapa? Ada kemungkinan dananya tidak ada. Kemudian juga Ayofi pada pasal 16 tentang al-awraq at-tijariyah menyatakan menerima cek perintah pembayaran tunai tidak dianggap menerima tunai nominal yang tertera pada lembaran. Maka tidak boleh menggunakan cek yang jenis yang pertama ini, jenis sendiri atau perseorangan, untuk pembayaran barang yang disyaratkan tunai oleh syariat Islam. Nah, inilah pernyataan para ulama bahwa dengan demikian, ya, tidak boleh kita melakukan pembelian emas atau menerima pembayaran dari seorang yang mana kita menjual emas, orang tersebut menggunakan cek perseorangan, karena ada kemungkinan bahwa cek tersebut cek kosong. Nah, kecuali hukumnya akan berbeda jika di negara tersebut sudah maju, yang mana cek perseorang ini memang mesti harus ada dananya. Maka dengan demikian dianggap sebagai tunai. Karena di berbagai negara, di antara negara-negara maju, mereka sudah menjamin dengan aturan. Nah, yaitu tentang pembayaran cek oleh bank bukan penerbit buku cek. Nah, contohnya seperti seorang memiliki bisa menerbitkan cek karena dia sudah membuka rekening dan memasukkan uang rekening tersebut pada bank mandiri. Ya, ada bank, contohnya bank tertentu seperti Bank Mandiri. Nah, kemudian si penerima cek ini, bolehkah dia menarik uang tersebut pada bank bukan Mandiri, contohnya bank lain, ya seperti Bank Syariah Islam. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Jadi terkadang terima cek, terkadang bisa mencairkan cek tersebut
pada bank yang bukan menerbitkan cek tersebut, artinya yang tertulis bank yang akan ditarik uang tersebut. Nah, bagaimana tinjauan fikih terhadap transaksi ini? Ya, kita lihat prakteknya. Nah, dalam Islam ini dinamakan para ulama mazhab menyatakan ini adalah akad kafalah. Ya, akad kafalah kafil sebagai penjamin. Atau wakalah fil iktirad sebagai wakil dalam menarik hutang. Ya. Kita lihat salah satu perkataan ulama mazhab di antaranya Imam Malik berkata, seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain, lalu ia mengalihkan hutangnya kepada orang lain. Orang yang menerima pengalihan tersebut tidak berhutang kepada orang yang mengalihkan hutang. Akad ini dinamakan dengan kafalah atau jaminan. Ya. Jadi seharusnya ya, kita pahami dahulu perkataan Imam Malik ini atau pengertian akad kafalah dalam fikih tentang menarik cek bukan pada bank yang menerbitkan cek tersebut. Nah, ketika kita akan meminta cek, ya, buku cek dari bank tertentu, maka di sana kita harus menyetorkan uang. Nah, ketika kita menyetorkan uang, berarti bank yang memberikan cek kepada orang tersebut, dia berhutang sejumlah uang yang akan dituliskan pada cek tersebut. Ya. Jadi akannya ada hutang piutang. Nah, ketika kita akan menarik uang kita pada bank, ketika orang lain yang menerima cek tersebut sebagai pembayaran, nah orang ini ternyata mencairkannya bukan pada bank yang tertulis pada cek, ternyata bisa ya pada bank lain ini tidak ada rekening, tapi nanti tentunya bank ini akan menariknya kembali kepada bank penerbit. Nah, otomatis ketika orang yang menarik dana yang dicek bukan pada bank ini, berarti bank yang akan ditarik bukan hutang piutang, tetapi pasti nanti bank itu akan menarik dana yang tertulis di cek itu pada bank penerbit. Berarti ditalangin dulu atau dijamin dulu ya. Dibayarin dulu, nanti akan ditagihkan pada bank penerbit oleh bank yang bukan penerbit. Nah, inilah sehingga para ulama menamakan dengan akad kafil, penjamin atau jaminan ya. Nah, pada asalnya hukumnya dalam menarik cek pada bank yang bukan penerbit dari cek ini dibolehkan ya, hukum asalnya. Akan tetapi apabila akan berubah hukumnya apabila ada penambahan utang ya yang nantinya dibayar oleh pengalih utang kepada pihak yang menerima pengalihan. Dalam kasus pembayaran cek oleh bank bukan penerbit atas dasar apapun juga ini dibolehkan. Nah, ini pertanyaan ya, apakah boleh membebankan biaya? Jadi bank yang ditarik ini akan mengenakan biaya karena menarik bukan pada karena dia tidak ada rekening di bank tersebut, tidak ada uangnya, maka bank tersebut akan mengenakan biaya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ternyata ya, dalam masalah menarik cek pada bank bukan penerbit ini, DSN Dewan Syariah Nasional membolehkan penerimaan alihan utang untuk mengambil upah, ya, untuk mengambil upah atau fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil dengan fatwa yang disebutkan dalam nomor fatwa 58 tentang hiwalah bil ujroh. Ya.
Jadi transfer yang dengan upah atau kafalah dengan upah. Jadi intinya bahwa DSN MUI membolehkan adanya biaya. Nah, fatwanya menyatakan bahwa ketentuan akad lembaga keuangan syariah sebagai orang yang menerima pengalian utang dari pihak yang berutang senilai utang ya. Nah, kemudian lembaga keuangan syariah sebagai muhal alaih boleh mengenakan upah atas pengalian utang tersebut. Besarnya upah harus disepakati jelas dari awal. Nah, maka fatwa DSN MUI ini menyatakan boleh adanya upah karena sudah membayarkan utang dahulu. Nah, fatwa DSN dalam hal ini bertentangan dengan para ulama mazhab. Karena para ulama mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, bahwa ya dalam akad kafalah ini sebagai penjamin, ini tidak boleh adanya upah ya, atau fee. Karena akan mengakibatkan riba upah tersebut. Dan ini kesepakatan para ulama. Kesepakatan ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam bukunya Al-Ishraf, ya, yang mana Ibnu Munzir mengatakan semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah, akad penjamin atau akan membayarkan utang, tidak halal dan tidak dibolehkan. Ya. Dan menurut mazhab Hambali, bentuk akad ini, akad yang kita sebutkan, yaitu menarik cek bukan dari bank penerbit cek tersebut, dan ternyata bank itu mengenakan biaya atau upah, ada biayanya. Maka dalam mazhab Hambali, bentuk akad ini, yaitu pihak yang menerima pengalian utang memberikan pinjaman kepada orang yang dialihkan utangnya, dan ia akan menagihkannya kepada orang yang mengalihkan utang. Dan bila orang yang mengalihkan utang membalikan utangnya berlebih dari utang yang diberikan oleh penerima pengalian, maka pertambahan utang ini adalah riba, termasuk dalam kaidah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaatnya makanya adalah riba. Nah, oleh karena itu IOV yaitu kumpulan para ulama yang membuat aturan tentang praktek atau standar operasional bank syariah ya, yang berpusat di Bahrain, menyatakan tentang pelaksanaan masalah pengalian utang ini, membuat aturan menyatakan bahwa para ahli fikih mensyaratkan dalam akad pengalian utang ini bahwa besarnya utang yang dialihkan harus sama nominalnya agar akad hiwalah terhindar dari riba. Nah, oleh karena itulah ya, fatwa DSN MUI yang membolehkan adanya fee, yaitu perbedaan nilai uang ketika kita mencairkan pada bank penerbit cek ini adalah sesuatu yang perlu ditinjau ulang ya, karena ini bisa menyebabkan riba. Nah, jadi contoh sederhananya ya, misalkan kita memiliki cek yang mana cek itu penerbitnya adalah Bank Mandiri, kemudian kita mencairkannya di bank syariah. Nah, contohnya di dalam cek itu tertulis nominal 1 juta. Ya. Nah, bisa ada kemungkinan ya, bisa kita menerima 1 juta tetapi kita harus membayar upah. Ya, membayar upah. Atau memang nominalnya itu dikurangi. Kita tidak menerima 1 juta, misalkan kita menerima cuma 950 dan dipotong 50 itu sebagai upah ya. Karena bank syariah nanti akan menarik
utang itu sebagai biaya karena bank syariah nanti akan menariknya dari bank mandiri. Nah, itu dibolehkan oleh DSN MUI sebagai upah karena ada unsur pekerjaan di sana. Ternyata menurut para ulama mazhab dan ulama-ulama internasional diantaranya IOV menyatakan hal itu diharamkan karena menjadi utang piutang dan ada manfaatnya. Ya, maka manfaat dari utang piutang ini adalah diharamkan. Nah, itulah yang berkaitan dengan pengertian cek perseorangan dan bentuk prakteknya serta hukum-hukum yang harus kita perhatikan dalam mempergunakan cek perseorangan ini. Nah, sekarang kita lihat cek terdaftar. Ya. Nah, cek terdaftar, penulis cek ini adalah pihak bank. Nah, jadi perbedaannya dengan cek seorangan, kalau cek seorangan itu yang menulis cek itu ada seorang, sedangkan terdaftar cek ini yang menulisnya adalah pihak bank. Kekuatan hukumnya melebihi cek perseorangan. Ya, karena uang yang tercantum pada cek tersebut telah ditahan pihak bank. Memang ada ya. Memang ada uangnya dan ditahan. Sedangkan cek perseorangan terkadang dana yang ada dalam rekening penulisnya tidak cukup memenuhi nilai cek tersebut atau cek kosong. Ya. Nah, misalnya Pak Khalid meminta kepada Bank Syariah untuk menerbitkan cek dengan nilai 1 miliar rupiah yang dipotong dari dana rekeningnya. Atau bisa juga disetorkan uang 1 miliar tersebut. Ya. Nah, jadi ada dua bentuk ya, ada yang diambil dari rekening atau karena tidak memiliki rekening, maka orang yang nasabah tersebut harus menyetorkan uang 1 miliar. Atas nama Pak Yusuf sebagai penerima pembayaran untuk membayar rumah yang dibelinya dari Pak Yusuf. Penulis cek dan pihak yang tertarik adalah Bank Syariah dan penerima pembayaran adalah Pak Yusuf. Nah, kalau contoh yang lain kita lihat ya, yaitu contohnya di negara Arab Saudi. Nah, contohnya bila di negara Arab Saudi, bila seorang warga asing terlambat mengurus pembuatan kartu izin tinggal untuk anak yang baru lahir lebih dari 1 tahun, maka dikenakan denda sebanyak 1.000 rial. Dibayar dengan cek terdaftar yang diterbitkan oleh Bank Ariyad untuk termaslahat, yaitu Saudi Arabian Monetary Agency. Nah, jadi di sini yang mana kalau ini kita lihat ya di Saudi kenapa menggunakan cek terdaftar? Karena cek terdaftar digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai rekening koran atau tidak memiliki rekening di bank untuk mentransfer dana kepada pihak lain untuk membayar tagihan atau untuk membayar tagihan. Ya. Nah, ini contoh yang lain, yaitu contoh yang tidak memiliki rekening di bank, maka dia harus menyetorkan dana ke bank penulis cek dan cek itu akan disetorkan kepada orang-orang tertentu, kepada orang yang akan disebutkan dalam cek. Nah, hukum cek terdaftar, maka ya hukumnya sama dengan uang kartal. Biasanya para pedagang lebih mengutamakan pembayaran barang dengan cek terdaftar daripada uang tunai. Kenapa mereka lebih mau para pedagang menerima menggunakan cek terdaftar? Karena pertama alasannya lebih aman dari uang palsu dan tidak repot untuk menghitung kembali. Kemudian serta aman saat dibawa ke bank untuk disetorkan ke rekening miliknya. Jadi banyak manfaat dari cek terdaftar ini dan sudah kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena dianggap sama dengan uang kartal, maka cek terdaftar tidak boleh ditukar dengan uang lebih kecil atau lebih besar dari nominal yang tertera pada cek. Jadi, misalkan cek ini akan diperdagangkan, akan kita minta kepada orang lain, kita jual pada orang lain, ternyata nominalnya berbeda dengan tertulis cek.
lebih murah biasanya. Maka ini menyebabkan riba bai. Ya. Ini bisa menyebabkan riba bai. Nah, ini yang biasa dilakukan para pedagang. Ya, para pedagang mereka menukar cek dan minta tunai, misalkan dari pedagang lain minta perlu uang tunai karena susah ke bank, ya, akhirnya dia minta uang tunainya tetapi nominalnya tidak sama dengan tertulis di cek. Maka ini bisa menyebabkan riba bai. Atau bisa juga mengenakan biaya. Nah, ini biaya tambahan, ya. Kalau tadi pengurangan, atau yang contoh lain yaitu menambahkan biayanya misalkan diberikan uang yang sama dengan tertulis pada cek, tapi ada biaya tambahannya misalkan 50.000 atau 100.000, maka pertambahan ini bisa menyebabkan riba. Nah, itu harus kita perhatikan dalam masalah cek terdaftar. Nah, sekarang kita lihat pada buku yang di hadapan kita, hukum masalah cek. Nah, ini umum, yaitu baik cek perseorangan maupun cek terdaftar. Hukumnya sama dengan mata uang, maka menerima cek terdaftar berarti menerima uang yang tercantum pada cek tersebut. Karena kekuatan hukumnya dan biasanya para pedagang menerima sama seperti uang. Ya. Jadi, maka untuk cek terdaftar ini, untuk membeli emas dan mata uang ini dibolehkan, ya. Dan harus dipenuhi kaidah-kaidah tentang saraf, tukar menukar. Adapun cek perseorangan tadi sudah kita jelaskan, jika cek itu memiliki pengamanan dan diterima, artinya dananya memang ada, diatur, misalkan memang harus ada dan diterima oleh para pedagang, maka hukumnya sama dengan cek terdaftar. Namun jika tidak, dana tidak ada, tidak dijamin, bisa ditarik, maka cek perseorangan tidak sah digunakan untuk melakukan transaksi yang diwajibkan tunai oleh syariah. Ya. Nah, ini kita lihat bentuk penggunaan cek di lapangan. Tadi sudah kita jelaskan sebetulnya, ya. Saat mencairkan cek saat mencairkan cek ke uang yang sejenis dengan mata uang yang tertera pada cek terdaftar, terdapat dua persyaratan. Jadi, ketika akan dicairkan, yang pertama nilainya harus sama. Nah, kenapa? Karena terkadang mencairkan ini bukan pada, tadi kita jelaskan, terkadang bisa jadi bukan penerbit dari cek tersebut. Bisa pada bank lain atau orang lain yang mau menalangin dahulu. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Misalkan orang lain mau menalangin dahulu dan dia nanti akan menarik ke bank. Maka nilainya harus sama. Maka tidak boleh mencairkan cek yang nilai 1 juta rupiah menjadi uang tunai 960 rupiah. Ya, walaupun alasannya mengatakan sebagai upah atau biaya untuk menarik ke bank penerbit. Nah, ini alasannya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan terjadinya riba fadl, yaitu tukar menukar uang dan ada perbedaannya, tidak sama. Kemudian serah terima harus tunai, ya. Maka proses penyerahan cek dan penerimaan uang tunai harus langsung dalam satu majelis, ya. Tidak boleh, tadi kita sudah katakan, misalkan ceknya diterima sekarang, besoknya baru diserahkan uangnya, maka ini bisa menyebabkan riba penundaan, ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam praktek pengaplikasikan cek ini, saat mencairkan cek ke mata uang yang berbeda dengan mata uang yang tertera pada cek, ya, contohnya ceknya nominalnya adalah rupiah, tapi akan ditukar dengan dolar, ya, menerimanya dengan dolar. Maka hanya satu persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak menjadi haram
agar tidak melanggar ketentuan syariat. Apa persyaratan tersebut? Yaitu harus serah terimanya tunai. Ya, jadi boleh nominalnya berbeda. Dan boleh menukar cek yang nilainya tertera 1 juta. Ya. Nah, ini nominal rupiahnya misalkan 1 juta. Tetapi ingin dicairkan menjadi uang dolar. Dan dolarnya hanya 100 dolar. Nah, ini ada perbedaan nominal. Maka ini dibolehkan. Ya. Tapi syaratnya ceknya tersebut tunai serta serah terima cek dan dolar dalam satu majelis. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan masalah cek. Kemudian berikutnya masalah surat wesel. Surat wesel, apa yang maksud dengan surat wesel? Kita lihat pembahasan tentang surat wesel. Surat wesel yaitu alat bayar tidak tunai yang memuat kesediaan penulisnya untuk membayar sejumlah uang tertentu pada penerima pembayaran. Misalnya, Pak Ahmad membeli mobil seharga 100 juta rupiah yang akan dilunasi selama 4 tahun. Dengan ketentuan dia harus membayar 25% dari harga keseluruhan pada tiap tahunnya. Maka dia menulis 4 surat wesel dengan membubuhi tanggal jatuh tempo setiap cicilan. Setiap suratnya memuat kesediaan Pak Ahmad untuk bayar 25 juta rupiah. Nah, maka apa perbedaan antara surat wesel dengan cek? Nah, kalau kita perhatikan berarti hampir sama, yaitu sebuah surat yang mana nanti akan ditarik pada bank penerbit surat tersebut. Nah, perbedaannya, ya, surat wesel dapat dibuat di atas kertas biasa, sedangkan cek lembarannya berasal dari bank yang memuat logo bank yang mengeluarkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, surat wesel, pihak yang mengeluarkan surat wesel tidak mesti memiliki dana simpanan pada bank yang tertarik saat surat dikeluarkan. Nah, sedangkan cek, pembuat cek mesti memiliki dana simpanan pada bank saat cek dikeluarkan, walaupun setelah itu bisa ditarik. Nah, jadi surat wesel berarti bisa saja ditalangi dahulu oleh bank. Jadi bisa ketika wesel itu diberikan, tapi biasanya bank mensyaratkan ketika akan diterbitkan bank yang mengeluarkan surat wesel sudah harus menyetorkan dananya. Kemudian surat wesel merupakan surat hutang yang akan dibayar pada masa mendatang, beberapa bulan setelah tanggal pengeluaran surat. Nah, kalau cek merupakan surat pembayaran yang mesti dibayar oleh bank semenjak cek dikeluarkan. Nah, ini perbedaannya, ya. Nah, hukumnya menerbitkan surat wesel hukumnya mubah dan merupakan surat bukti hutang penulisnya. Akan tetapi hukumnya menjadi haram bila digunakan pada 2 hal. Yang pertama, digunakan untuk melakukan transaksi yang diharuskan tunai oleh syariah. Ya, karena dia tidak tunai, ya, dia akan dibayarkan setelah beberapa saat, ya. Seperti beli emas dan perak atau penurukan mata uang. Kemudian dalam transaksi kredit berbunga seperti bank memberi kredit kepada Pak Zaid sebesar 90 juta rupiah dan Pak Zaid menulis surat wesel kepada bank sebesar 100 juta rupiah. Ya. Nah, ini dalam praktek yang bisa menyebabkan hal diharamkan. Karena adanya penggunaan surat wesel ini ditulis 100 juta rupiah, padahal uangnya cuma menerima 90 juta rupiah.
Nah, ini dinamakan dengan kredit akseptasi atau hukum akseptasi surat wesel. Maka ini ya bisa menyebabkan riba. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu materi kita tentang hari ini yang berkaitan dengan cek serta surat wesel. Saya rasa waktu yang tersisa bisa kita diskusi dan tanya jawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi yang disampaikan. Jadi kita tahu Ustaz dari materi ini bahwa cek ini ternyata sudah ada ya Ustaz ya dari zaman sahabat dahulu ya, Abdullah bin. Iya. Masya Allah, jadi kita cuma mengulang saja sebetulnya ini. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan sudah masuk namun belum terkait dengan tema. Mungkin kita persilakan dahulu jika ada para peserta yang ingin menanyakan langsung bisa raise hand atau dapat menulis di kolom chat. Kalau di luar tema bisa Ustaz? Boleh, silakan. Baik Ustaz. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika seseorang mau meminjam uang ke kita, namun bukan untuk keperluan makan, melainkan untuk melunasi pinjaman online yang terus menerornya. Apakah kita lebih baik meminjamkan atau menolaknya? Sementara kita tahu dia masih memiliki aset seperti motor dan mobil yang sebetulnya bisa dijual untuk melunasinya. Apa Ustaz? Pertanyaannya apakah gimana? Pertanyaannya apakah kita lebih baik meminjamkan atau menolaknya? Sementara kita tahu dia masih memiliki aset seperti motor atau mobil. Ya. Mana lebih baik, apakah kita pinjamkan atau kita tolak untuk memberikan pinjaman pada seorang yang diteror diakibatkan meminjam cara online, ya. Dan kemudian alasan kedua, orang ini ternyata tentunya ketika dia minjam cara online ada ribawinya, pasti ada bunganya. Itu alasan yang pertama mungkin kita berat. Alasan kedua, kita perhatikan orang ini ternyata masih memiliki aset yang bisa dia jual, ya, untuk membayar hutangnya. Nah, itulah pertimbangan kita yang menyebabkan agak bingung apakah kita pinjamkan atau tidak. Ya. Wallahu ta'ala, kalau lihat dari afdolnya, untuk melihat alasan yang pertama, ya, karena ternyata orang ini termasuk bermudah-mudahan dalam masalah riba. Karena dia meminjam dengan cara ribawi. Karena kalau meminjam uang online sudah dipastikan ada bunganya. Berarti dia orang yang bermudah-mudahan dalam masalah yang haram. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Yang kedua, ternyata dia juga tidak paham tentang masalah berhutang dalam hukum Islam. Bahwa berhutang dalam hukum Islam adalah sesuatu yang berat. Ya, maka berusaha untuk bisa melunasinya, apalagi masalah riba. Yaitu dengan cara melunasi, yaitu bisa diantaranya menjual asetnya dahulu. Ya. Maka dengan perhatikan dua hal itu, manakah yang lebih baik? Bisa kita membantunya dan itu bisa lebih baik, tetapi dengan catatan, dengan pertama, ya, kita harapkan betul-betul orang ini bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu. Jadi caranya dengan kita mengatakan untuk segera bertobat dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian ya, kita kalau bisa hanya membantu membayar hutang pokoknya saja, tidak membayar bunganya. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang tentu lebih utama, yang mana kita bisa mengajak orang lain bertobat kepada Allah, pasti kita mendapatkan pahala atas perbuatan tersebut karena sudah membantunya. Namun apabila kita melihat dia tidak bertobat kepada Allah, ya, dan dia ada juga kemungkinan asetnya untuk dia jual,
tetapi dia tidak menjualnya, nanti dikhawatirkan dia akan berhutang lagi, akan bermudah-mudahan dan berhutang, maka lebih baik Allah Ta'ala untuk kita tidak meminjamkannya. Mungkin inilah yang bisa saya beri catatan pada permasalahan ini. Wallahu Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menanyakan. Untuk pertanyaan berikutnya belum ada Ustaz. Ya. Bisa kita tutup atau Ustaz ada hal lain yang mau disampaikan kepada Ustaz? Mungkin sedikit tambahan ya, berkaitan dengan surah Wesal tadi, yaitu masalah diskonto bank. Ya. Maka di antara masalah diskonto bank juga ada masalah yang diharamkan, yang mana Wesal tersebut bisa ditukarkan kepada bank lain tapi dengan nominal yang lebih kecil dari yang ada pada surah Wesal tersebut. Maka ini juga bisa menyebabkan riba. Ya, intinya bahwa kalau kita perhatikan dari surat-surat berharga yang diperdagangkan, yang bisa diperdagangkan, ya, maka tidak boleh adanya perbedaan nilai yang tertulis pada surat tersebut dengan uang yang akan kita terima. Jika terjadi perbedaan antara uang yang akan diterima dengan nilai yang tertulis pada surat tersebut, ini bisa menyebabkan riba karena menyalahi kaidah tukar menukar uang, yang mana disyaratkan dalam Islam bahwa tukar menukar uang harus nominalnya sama jika bentuk jenis uangnya adalah dari jenis yang sama. Nah, ini secara sederhana yang dapat kita pahami untuk mengetahui hukum berkaitan dengan surat-surat berharga lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, di akhir sesi kajian ini kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan memberikan balasan kebaikan untuk Ustadz. Dan semoga ilmu yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan hadirin, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini, dan insya Allah kita berjumpa di bulan Januari tahun depan, insya Allah. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.